Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian zakat, macam-macamnya, orang-orang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, tentunya kalian masih ingat kan tentang rukun Islam? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Nah, zakat secara bahasa adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian inilah kita harus bisa memahami harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan berapa jumlah minimal batas yang harus dikeluarkan dari harta tersebut, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Nah, adik-adik, sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas dulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Nah, sebelumnya kita akan melihat tayangan ini. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Harta zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Itulah hukum dari zakat. Adik-adik, penjelasan selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Pertama adalah zakat fitrah, kedua adalah zakat mal. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan ataupun harta yang mampu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau sebesar 3,5 liter tiap orangnya. Lalu waktu mulainya atau waktu mulai membayar zakat itu bisa dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau dari tanggal 1 sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun
waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Selanjutnya adik-adik, nah, siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, ataupun lanjut usia. Yang penting beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Selanjutnya, yang ketiga, orang itu ataupun orang yang wajib berzakat adalah masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kalian berarti wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itulah arti daripada syarat wajib zakat fitrah. Anak-anak, itulah tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Tentunya yang pertama kita akan bahas tentang pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Artinya jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini tentang macam-macam zakat mal. Ini adalah beberapa jenis harta atau zakat. Harta yang harus dikeluarkan bila telah memenuhi batas nisab. Di antaranya, yang pertama adalah emas. Jenis harta ini nisabnya yaitu 85 gram. Waktu nisab ataupun waktu haulnya adalah 1 tahun, kadar zakat 2,5%. Muzakinya adalah bagi orang-orang muslim. Selanjutnya ada juga perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan, pekerjaan, pertanian, beras dalam ataupun palawija dan lain-lain, kambing, sapi, kerbau, temuan baik emas, logam dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis harta yang harus dizakatkan. Kemudian yang kedua adalah ini ada perak. Nah, jika memiliki perak sebanyak 595 gram perak, tentunya dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% sebanyak harta perak yang dimiliki. Berikutnya, contohnya uang simpanan. Jika memiliki uang simpanan setara dengan 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ataupun tidak berkurang uang simpanannya dengan harga 80 gram tersebut, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 25%. Nah, itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, selanjutnya ada perdagangan, penghasilan, dan lain-lain. Nah, silahkan kalian simak baik-baik ya tentang macam-macam ataupun zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian zakat mal.
Nah, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab ataupun jumlah batasan minimal. Kepemilikan harta tertentu tentunya dalam 1 tahun. 2. Dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, memiliki harta adalah orang Islam. Nah, berarti kalau bukan orang Islam, tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal ataupun tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum baligh, berarti belum wajib mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib dizakati. Jadi jika kalian memiliki harta di luar dari jenis tadi, itu tidak termasuk daripada zakat yang wajib dikeluarkan. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai haul 1 tahun. Kita telah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen, sedangkan zakat dari barang temuan dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum harta yang wajib dikeluarkan hartanya itu telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Nah, jelas bukan milik orang lain ya. Itu kalau milik orang lain ya tidak bisa zakati oleh kita karena itu milik orang lain. Nah, jika kita telah memenuhi syarat wajib, maka kalian harus mengeluarkan zakat mal tersebut. Nah, itulah adik-adik macam-macam daripada zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Pembahasan selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat ataupun mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang ditunjuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga, pekerjaan, serta tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan ataupun pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin. Ialah orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang baru masuk Islam tapi non-Islam berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam itu memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berhutang ataupun garimin, yaitu orang-orang berutang karena untuk kepentingan bukan maksiat atau kebutuhan penting sehari-hari, dan
dia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berhutang ini bisa diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Selanjutnya golongan ketujuh adalah orang-orang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum. Seperti zaman sekarang mendirikan masjid, musola, madrasah, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Serta termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah. Itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga salah satu contohnya termasuk anak yang sedang menuntut ilmu tapi kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ataupun mustahik. Jadi, jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Baik, untuk pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Yang pertama, hikmah zakat itu adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat rakus ini. Karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi pada musim sekarang ini terjadi pandemi yang sangat luar biasa. Sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Zakat ini bisa membantu kesulitan mereka terlepas dari kesusahan tersebut. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain. Tapi dengan adanya zakat ini kita termotivasi atau dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama manusia. Kemudian yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada bagian-bagian milik ataupun hak-hak orang lain. Dan kita harus bersikap jujur apabila telah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya. Karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adik-adik beberapa hikmah yang bisa diambil dari kita membayar zakat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, macam-macam zakat, kemudian mengetahui juga siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari dikeluarkannya zakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kakak mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.